Ketika orang datang ke mall, mereka mikirnya apa? Mau spending uang atau enggak? Dibandingkan dengan ketika orang membuka akun sosial media. Anda share di TikTok, Anda share di YouTube, Anda share di Instagram misalkan. Mindset orang datang ke Instagram itu apa? Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke guys, so banyak yang nanya banget kayak kenapa saya sudah jualan online tapi kok susah ya lakunya ya. Sudah pasang produk saya tapi kok susah ya lakunya, susah lakunya. Oke, kita breakdown dulu apa penyebabnya. Kalau Anda ikuti video-video saya belakangan ini, saya selalu ngomongin tentang old economy versus new creator economy, Oke, so old economy adalah orang-orang yang biasanya bisnisnya adalah konvensional. Jadi buka toko, entah itu toko biasa, toko di mall, booth atau apapun itu, atau di pameran. Pokoknya yang offline, konvensional begitu. Nah, pertanyaannya begini. Ketika orang datang ke mall, mereka mikirnya apa? Mau spending uang atau enggak? Dibandingkan dengan ketika orang membuka akun sosial media. Anda share di TikTok, Anda share di YouTube, Anda share di Instagram misalkan. Mindset orang datang ke Instagram itu apa? Beda nggak sama orang datang ke mall? Ya kan? Jadi ini psikologisnya nih. Saya nggak ngomongin tentang barang dan sebagainya. Ini psikologis orangnya dulu nih. Datang ke mall versus datang ke sosial media. Makanya kan beda ya. Ini ada old economy di sebelah kiri. Ekonomi. Di sini ada new creator economy. Nah, old economy selalu mikirnya adalah produk duluan, kemudian audience, kemudian baru transaction. New creator economy mikirnya adalah attention duluan. Gimana saya bisa mendapatkan perhatian orang, baru kemudian adalah audience, baru kemudian transaction. Remember, produk Anda pajang tidak akan membuat orang ngumpul, greget banget ngumpul. Enggak. Virality adalah karena story, cerita. Bukan karena produk bisa viral. Produk nggak bisa viral. Ceritanya yang bikin viral. Nah, bikin viral artinya adalah audiensnya banyak. Sehingga ketika Anda menggunakan old economy, di new creator economy, Anda menggunakan mindset lama, di tempat baru, Anda nunjukin produk dan berharap orang datang. Ini udah nggak bisa. Creator economy, orang datangnya karena story. Attention and story. Oke. So, mundur lagi tadi. Apa yang menjadi mindsetnya? Kalau orang datang ke sini, ke old economy ini, kenapa ini bisa works? Kenapa works? Kenapa dikasih produk, dipasang di toko? Kenapa works? Kenapa laku? Karena mindsetnya, orang ke mall, ke toko, itu nyari barang. Mindsetnya nyari barang. Sementara di sini, di new creator economy, ketika orang mau datang ke sosial media, mindsetnya cari story, cerita, konten, basically. Itu yang mereka cari. Jadi ada perbedaan mindset ini. Ini mindsetnya adalah beli. Dan yang di sini mindsetnya browsing. Oke, cari story. Ini loh yang membuat kenapa nggak bisa sama hasilnya. Di offline Anda kasih produk, di online Anda kasihnya produk juga. Nggak bisa, orang nyarinya beda. Kalau orang nyari barang, mereka ke marketplace, bukan ke sosmed. Tapi di marketplace, itu udah jutaan orang dikumpulin di satu tempat. Bayangin, bisa survive nggak tuh? Ya ada 1-2 yang bakal gede banget, yang sudah ini tuh, dan seterusnya. Tapi rata-rata, apakah akan bisa semuanya sukses? Nggak juga sebenarnya. Kalau diambil semuanya, ada juga yang pasang di marketplace juga nggak ada hasilnya. Juga ada, gitu. Jadi jangan dilihat bahwa, wih, jualan marketplace omsetnya miliaran, gitu kan. Ya 1-2 orang, nggak semuanya itu maksudnya adalah misalkan Tokopedia tuh, ada berapa pengguna? Tokopedia kalau nggak salah ada 14 juta ya seller, atau 20 juta ya, saya lupa. Apakah 20 juta itu terus omsetnya ratusan juta miliaran semua? Enggak juga. Ya, oke. So, kita nggak usah bahas itu. Kita nggak mau membahas itu. Tetapi, apa yang harus dilakukan? Oke, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti, kalau kayak begini, mindsetnya yang ini nih,
mindsetnya yang bermasalah nih, harus diapain? Ya kan? Mindsetnya harus diapain supaya mindsetnya jadi beli. Nah, ini yang disebut dengan pre-frame bridge. Jadi, framing konteks di kepala mereka itu adalah mindset yang ngomongin tentang cari cerita. Gimana cara ngeframe-nya supaya mindset mereka itu pindah ke nyari barangnya. Nah, ini yang disebut dengan pre-frame bridge. Jadi, ada namanya, saya tulis sini biar Anda lihat ya, pre-frame bridge. Jadi ada jembatannya untuk nge-pre-frame dulu. Jadi framing di kepalanya biar pas. Nah, ini maksudnya gini, kalau orang sudah siap beli, dikasih sodorin produk itu oke. Dikasih langsung produk, langsung laku, nggak ada masalah. Kalau orang siap beli. Tetapi problemnya adalah orang nggak siap beli. Berarti mindsetnya ini mesti di-tweak dulu supaya mindset ini bisa benar-benar siap untuk beli. Nah, nyiapin ini nih, perubahan ini yang disebut dengan pre-frame bridge. Jadi, kalau Anda nunjukin produk nggak bisa. Kalau Anda pasang langsung bikin landing page, kenapa landing page saya udah kasih landing page kok nggak laku ya? Kenapa saya sodorin ini kok nggak laku ya? Framingnya dibenerin dulu. Nah, framingnya ini macam-macam caranya. Bisa pakai sosial media. Jadi, konten sosial media isinya adalah ini. Bukan produk langsung. Karena kalau konten sosial media dikasih produk langsung, maka yang terjadi adalah mindsetnya cari story, bukan cari produk. Maka sosial media kontennya harus kayak begini. Ini baru sosial media. Bisa berupa macam-macam. Bisa berupa email. Bisa berupa landing page. Landing page, jadi ada urutan. Landing page nggak langsung produk, tapi ada ceritanya dulu. Landing page ada artikelnya. Setelah artikel baru kemudian produk. Misalnya seperti itu. Jadi ada urutannya. Jadi pre-frame bridge dulu, baru kemudian product page. Nah, ini ada urutannya. Oke, so nangkap ya idenya ya. Paling nggak gambarannya seperti itu. Makanya kalau Anda perhatikan, di akun Instagram saya, sekali-sekali saya ngomongin digital. Tapi saya nggak ngomongin barang saya loh. Lihat tuh, saya nggak ngomongin barang saya. Ya, sekali-sekali lah. Tapi modelnya pun juga story seperti ini. Story seperti ini. Saya lagi ada buku baru. Jadi kalau Anda belum beli buku saya, belum baca buku saya, silakan. Nah, buku saya nih. Ya, kurang lebih. Nah, ini buku saya. Di depan saya nih. Nah, oke. So, saya punya buku baru. Kemudian yang saya lakukan ya udah posting cerita kayak begini. Lagi tanda tangan nih ya. Lagi tanda tangan banyak nih gitu. Nah, tetapi sisanya adalah saya cerita. Elon Musk bilang begini, cara jadi sangat kaya, dan sebagainya. Sedikit-sedikit nyerempet bisnis properti pengen digital, bisnis maklun pengen digital, sedikit-sedikit. Ini berapa nih? Nah, kayak gini. Sedikit-sedikit. Kalau dilihat, view-nya 9.000. Sementara kalau saya posting kayak begini, yang view, kita lihat berapa banyak. 12.000. Kalau saya posting thread, terakhir 9.000. Ya, jadi coba kita cek lagi. Kalau begini 9.000 juga. Oh, on average 9.000 ya. Ini rich creator komunitas saya kemarin. Saya lagi mau bangun komunitas rich creator, ini lebih dikit nih ya. Ya, jadi macam-macam modelnya. Kalau sama istri coba kita lihat. Kayaknya kalau ditanya gimana caranya biar viewernya banyak gitu ya, harus bawa istri cantik. Kayaknya begitu. Oke, anyway. Ini semua saya lakukan adalah sebenarnya strategi saya untuk ngelakuin namanya pre-frame bridge. Jadi bukan langsung jualan produk, tetapi saya bikin cerita yang menyiapkan mindset orang supaya dia ready untuk membeli yang saya tawarkan. Jadi itu urutannya. Di sosial media mainnya kayak begitu. Ya, lain kalau Anda jualan di offline, di mall yang langsung siap produk, atau di marketplace juga. Orang datang ke marketplace ya memang nyari produk untuk dibeli. Tapi ke sosial media kan tidak seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah salah satu materi terbaru saya di List Building Mastery. Tanggal 5 besok di Jakarta dan tanggal 9 di Surabaya, September di Surabaya, tanggal 5 Agustus ya, dan 9 September di Surabaya. Ini konten yang terbaru saya adalah salah satunya seperti ini. Saya ada materi baru tentang funnel, lebih detail lagi, pre-frame bridge, qualifying buyer, qualifying leads, dan seterusnya. Hopefully,
omset Anda benar-benar langsung naik. Target saya sih seperti itu. Alright, so supaya nggak lama-lama lagi, kalau Anda pengen belajar lebih detail lagi, langsung klik aja link di komen, di deskripsi, atau di bio kalau ini saya posting di Instagram. Anyway, kita ketemu di tanggal 5, belajar lebih lengkap gimana caranya mengubah followers dari social media menjadi prospek dan customer, sehingga Anda bisa menjual lebih banyak lagi lewat social media Anda. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.